Halo Sobat Gen Z, Sobat Alpha, dan Sobat Beta dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast HS Kreatif. Kali ini kita kedatangan tamu dari Sobat Gen Z, yaitu Dimas Priangga. Kalau dengar-dengar saudara sendiri pernah menjabat jadi ketua BEM nih di kampus. Boleh diceritain nggak apa sih suka duka selama menjadi ketua BEM di kampus? Oke, baik. Terima kasih Mas Zaki. Ya, jadi dulu waktu saya awal-awal di kampus itu ya, dulu di dunia perkampusan, awal-awal semester itu memang sangat aktif sekali di organisasi. Oke. Iya. Jadi saya banyak ikut di banyak organisasi nih. Saya berkecimpung di media, berkecimpung di pasar modal, bahkan berkecimpung di dunia organisasi bela negara, bahkan aktivis juga di organisasi eksternal. Waduh, pengalaman yang luar biasa ini. Nah, setelah saya mempunyai banyak ilmu organisasi dari awal sampai di pertengahan semester, waktu itu saya mencoba untuk ke tingkat yang lebih lanjut, yaitu di BEM, waktu itu di BEM. Jadi saya mencoba ikut seleksi di BEM, dan setelah proses seleksi, alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua BEM. Oke, pengalaman yang luar biasa sekali tampaknya. Nah, kalau boleh tahu apa sih step-step untuk kita sendiri nih untuk jadi ketua BEM itu gimana? Iya, jadi waktu saya menjadi mahasiswa, saya itu banyak sekali membaca. Dan kebetulan di lingkungan saya itu dalam dunia pendidikan itu sangat mendukung. Setiap malam itu kadang saya dirutinkan membaca. Setelah itu saya berdiskusi dengan teman saya. Nah, selain itu saya juga banyak ikut seminar, terus banyak ikut momen-momen komunitas, bahkan gathering waktu itu. Jadi di situ saya membangun relasi dengan beberapa tokoh, bahkan saya membangun untuk jangka panjang. Jadi stepnya itu memang kita terus membangun pertama kali itu intelektual kita. Intelektual, kita harus punya intelektual. Jadi otak kita tuh memang harus ada isinya gitu loh. Maka kita mempunyai nilai value. Value itu orang-orang pasti akan melihat dengan sendirinya. Bahwasanya oh dia nih pantas jadi ini, dia pantas untuk memimpin. Nah, dulu juga saya banyak sekali ya membaca buku-buku tentang kepemimpinan. Saya banyak membaca bukunya. Kalau kita lihat Adolf Hitler, Soekarno, itu saya mempelajari banyak hal tentang mereka. Maka di situ saya bisa mengkombinasikan ide-ide mereka atau cara kepemimpinan mereka, sehingga saya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Seperti itu. Secara nggak langsung nih, setelah Mas Dimas sendiri baca-baca buku, terus apa yang diterapkan pada di buku itu Mas Dimas adopsi, dan itu menjadi apa sih suatu nilai yang Mas Dimas terapkan tuh di ketua BEM. Betul. Jadi saya mengkombinasikan antara bukunya Soekarno atau pemikirannya Soekarno, pemikirannya Adolf Hitler, terus pemikirannya tokoh-tokoh kepemimpinan, itu saya mengkombinasikan, mengaduk jadi satu, muncullah salah satu kebijakan yang menjadi acuan saya. Jadi bukan dari, saya nggak bisa bilang dari satu buku, dua buku, tapi kumpulan dari berbagai buku dan pengalaman, bahkan sharing-sharing saya ketika berdiskusi dengan teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang menjadi pendorong Mas Dimas sendiri nih untuk aktif di kampus? Kan seperti Mas Dimas ceritain tadi, Mas Dimas kan ikut banyak organisasi segala macam. Nah, apa sih yang menjadi pendorong awal Mas Dimas untuk aktif berorganisasi? Ya, jadi saya itu motivasi saya untuk ikut berorganisasi, pertama saya melihat generasi sekarang itu banyak yang apatis terkait jiwa mereka itu, kadang ada yang individual, banyak yang individual. Jadi mahasiswa-mahasiswa di beberapa segmen itu dia ada yang apatis. Nah, saya ingin
ketika saya berorganisasi, itu impact terhadap diri saya, dan saya ingin melakukan banyak hal untuk negara maupun kampus, entah itu di organisasi tersebut. Karena saya percaya bahwasannya ketika kita ikut organisasi, tentunya kita juga ada proses pengembangan diri kita. Pengembangan diri kita yang nantinya itu akan berpengaruh ke masa depan kita. Bagaimana nanti kita di dunia pekerjaan, di dunia kehidupan bermasyarakat, bahkan di kehidupan bernegara tersebut. Makanya saya percaya, saya aktif berorganisasi, nanti hasilnya itu akan mendapatkannya setelah kita selesai lulus kuliah. Itu kehidupan yang baru awal kita mulai di dunia pekerjaan, di dunia berkeluarga, bermasyarakat, bahkan nantinya bernegara. Itu pasti akan kepakai seperti itu tadi. Berarti secara nggak langsung Mas Dimas percaya bahwa dengan ikut organisasi itu bisa ngembangin diri buat sekarang dan kedepannya gitu kan? Betul, walaupun memang ada banyak media, entah itu kita bisa magang atau bekerja part-time lainnya, itu saya juga melakukan. Siap. Jadi saya itu waktu itu saya ikut organisasi, saya bekerja juga magang. Waktu itu juga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Waduh, tugas akhir. Keren. 3 sekaligus itu. Dan memang itu bagaimana kita bisa manajemen waktunya sih Mas Zaki. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu gimana sih tips and trick nih biar kita bisa manage waktu? Kayak Mas Dimas kan tadi ikut organisasi, terus kerja part time, terus bisa nyelesain skripsi tepat waktu, gimana tuh? Nah, ini menarik ya, karena waktu itu saya bekerja, ikut organisasi, sama menyelesaikan tugas akhir saya. Untuk manajemen waktu saya, itu saya setiap hari itu meluangkan waktu. Minimal itu sekitar 15 menit, bahkan bisa sampai 1 jam, itu untuk organisasi pertama. Karena kalau di pekerjaan itu saya 1 minggu itu masuk sekitar 3 hari. Jadi saya masih ada waktu 2 hari, tapi itu saya masih bisa izin kalau memang ada kegiatan. Dan itu memang pekerjaan saya itu mendukung, karena saya bekerja di dunia komunitas, jadi itu akan mendukung ke relasi saya nantinya. Jadi berkorelasi. Jadi saya mencari pekerjaan yang memang nantinya korelasi dengan passion saya gitu kan waktu itu. Terus skripsi saya itu pasti setiap malam itu saya mengerjakan. Jadi selama 1 minggu misal setiap malam tuh saya luangkan waktu 15 menit, 30 menit atau bahkan 1 jam untuk mengerjakan skripsi. Jadi biar selesai Mas Aki. Seperti itu sih manajemen waktunya. Jadi sebenarnya kita itu kan hanya bermain dengan waktu ya. Iya benar. Mereka yang memang bisa mengatur waktu dengan baik, mereka yang menang. Benar sekali. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian tuh dengerin tips and triknya tuh. Kan banyak yang bilang bahwa ntar ikut organisasi jadi kebablasan segala macam, skripsi nggak selesai. Enggak tuh, Mas Dimas bisa contohnya tuh. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Dimas, apa sih alasan Anda sendiri untuk memutuskan terjun ke dunia profesional perbankan? Nah, sedangkan Anda sendiri kan cerita tadi bahwa Anda tuh sangat aktif tuh di dunia organisasi segala macam kan? Iya, baik Mas Zaki. Jadi sebenarnya kenapa saya terjun ke dunia profesional perbankan? Karena memang walaupun memang background saya itu juga salah satunya ada aktivis ya. Tetapi background kampus saya itu dulu perbankan. Makanya saya mendapatkan ilmu-ilmu tentang perbankan. Dan saya memang dari dulu itu pengen ke dunia profesional terlebih dahulu. Saya ingin menggeluti dunia profesional, bagaimana sih menjadi seseorang yang benar-benar disiplin gitu kan. Dari disiplin waktu, disiplin ilmu, dan disiplin lainnya. Nah, maka dengan itu saya benar-benar ingin menggeluti dunia profesional, dan nantinya ketika memang saya sudah mendapatkan banyak hal di dunia profesional, saya juga harapannya nanti akan terjun ke dunia bisnis.
Oke, siap. Dari dunia bisnis. Nah, ketika saya sudah terjun dan sekarang saya juga lagi mulai merambah nih ke dunia bisnis. Pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Karena memang nantinya ketika saya terjun ke dunia bisnis baru mungkin saya kepikiran untuk masuk ke dunia politik. Seperti itu. Karena memang butuh modal. Iya benar. Kalau secara realistis kan politik itu pasti butuh modal. Betul. Nah, makanya tetapi untuk jangka waktu sekarang gitu kan 5 tahun ke depan itu saya akan fokus ke dunia karir saya, dunia pendidikan saya. Saya juga salah satu orang yang memang menjunjung tinggi sebuah pendidikan. Makanya ketika melihat ada orang-orang yang tidak mendapatkan mungkin kesempatan di dunia pendidikan, saya sangat ingin membantu dia sebenarnya gitu kan. Cuman hanya ada keterbatasan saja gitu. Makanya saya selalu tekankan di yayasan juga kan, bagaimana itu kita harus selalu membaca buku, diskusi, bahkan ketika memang ada acara seminar, bahkan acara komunitas buku dan lainnya, silakan kalian ikut karena itu hasilnya nanti kalian petik itu 1-2 tahun ke depan. Siap. Karena semua ilmu itu pasti kepakai dan saling berkorelasi satu sama lain. Kita nggak pernah tahu ilmu itu kapan dipakainya. Kamu mempelajari tentang ekonomi, mempelajari tentang budidaya atau apapun, itu mungkin sekarang belum kepakai, tetapi nantinya ilmu itu pasti akan kepakai. Percaya atau tidak? Seperti itu. Jadi kan berarti yang apa yang Mas Dimas sampaikan tadi kan berarti mungkin terpikirkan untuk ke depan untuk terjun ke dunia politik, tapi untuk sekarang masih fokus dulu nih ke dunia perbankan. Betul. Berarti kan nggak menutup kemungkinan kan untuk terjun ke dunia politik. Tidak menutup kemungkinan. Nah kan setelah Mas Dimas nih memutuskan untuk terjun nih ke dunia profesional perbankan, ada tantangan atau apa sih culture shock nggak terhadap kan dulu kan Mas Dimas ini aktif nih jadi aktivis segala macam, tiba-tiba sekarang terjun ke dunia perbankan, apakah ada mengalami kaget atau apa sih culture shock tersendiri itu? Baik, ini menarik sebenarnya Mas Zaki, karena memang di dunia profesional perbankan itu kita dituntut untuk bisa melayani dengan sepenuh hati. Tentunya entah itu dari customer kita, terus bagaimana kita dari disiplin dari waktu, disiplin dari pengejaran target kita gitu kan. Karena di dunia perbankan profesional itu tentunya kita memang mengedepankan integritas kita. Bagaimana kita itu bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan yang kita lakukan gitu. Siap. Nah, sedangkan waktu di aktivis dulu itu kayak kita tahu lah, kalau aktivis itu memang kalau berbicara tentang idealis itu pasti. Idealismenya itu luar biasa gitu kan. Saya ingin membuat salah satu gerakan atau salah satu gebrakan yang memang belum pernah ada gitu kan. Itu zaman-zaman aktivis itu memang zaman-zamannya membara gitu ya. Semua anak muda sekali kan. Anak muda sekali gitu loh. Cuman bagaimana kita bisa mempertahankan semangat itu sampai kita ke dunia pekerjaan profesional, bahkan nanti di saat-saat kita sudah berkeluarga itu bagaimana kita selalu idealisme tetapi memang harus seimbang dengan realita yang ada gitu. Jadi kita harus mengkorelasikan idealisme itu dan step-stepnya seperti apa. Jadi memang harus tergambarkan dengan jelas gitu. Seperti itu. Kalau boleh tahu ini kan Mas Dimas kan sangat aktif sekali ini kan di dunia aktivis segala macam. Ada nggak sih kesamaan antara dunia aktivis dengan dunia profesional perbankan? Mungkin Mas Dimas sadar bahwa berkat selama saya berkarya di aktivis ya bisa saya terapkan di dunia perbankan. Tentunya kalau saya berbicara tentang soal itu, salah satu kesamaan yang pasti itu dalam hal kepemimpinan. Pasti, karena kepemimpinan itu bisa kita latih waktu di organisasi. Dan setelah kita jadi aktivis itu kan kita banyak memimpin beberapa orang gitu kan. Nah itu bisa diimplementasikan. Nantinya kita bisa menjadi manajer, bisa menjadi supervisor, top manager gitu kan. Jadi kita sudah tahu bagaimana caranya kita tuh memimpin orang, bagaimana kita mengevaluasi orang, bagaimana
kita mendidik orang, itu ilmu itu didapatkan saat kita berorganisasi seperti itu. Jadi kepemimpinan, saya rasa tentang kepemimpinan itu ketika berorganisasi itu sangat membantu ketika kita sudah di dunia pekerjaan, bagaimana kerja sama tim, terus bagaimana untuk bisa mencapai target perusahaan gitu kan. Bagaimana kolaborasi berbagai sektor itu bisa digabungkan dan membuat nilai dan kinerja perusahaan itu semakin bagus. Nah, yang terakhir nih untuk Mas Dimas sendiri ya. Apa sih tanggapan Mas Dimas nih tentang Gen Z ya? Kan sekarang kan Gen Z kan sedang dihadapkan mungkin dunia kerja atau dunia kampus. Gua sih tanggapan Mas Dimas untuk para Gen Z atau pesan lah untuk para Gen Z nih. Oke, baik. Ya, tentunya generasi Gen Z ini mereka itu kan tentunya mempunyai banyak informasi. Apalagi dengan sekarang itu kan kita mengenal ChatGPT. Itu sebenarnya informasi itu sangat mudah diakses generasi Gen Z, apalagi semua di media sosial, di Google dan lainnya kan itu sudah tersedia informasi-informasi. Cuman bagaimana kita tuh memfilter informasi yang mana sih yang memang baik untuk dikonsumsi dan baik tidak untuk dikonsumsi gitu loh. Mana yang bisa diambil dan mana yang tidak. Nah, berbicara tentang Gen Z yang memang dia itu kadang suka motivasinya kurang atau apa, itu kalau menurut saya seharusnya karena dia itu belum mempunyai goals, belum tujuan. Betul. Jadi dia itu tidak tahu dia itu mau ngapain, karena apa? Tujuan yang dia inginkan itu dia belum tahu mau kemana. Nah, masih dalam bayang-bayang. Dia belum tahu ingin menjadi apa. Nah, kalau dia sudah menentukan dia itu ingin menjadi apa, setiap hari itu yang ada di pikiran dia itu bagaimana cara mewujudkannya gitu loh. Jadi stepnya itu udah jelas gitu. Jadi kenapa dia malas atau kurang motivasi? Karena dia belum tahu. Ketika dia sudah menentukan tujuan, otomatis secara setiap hari dia akan memikirkan bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Stepnya apa? Saya kasih contoh sederhana. Seseorang dia ingin menjadi seorang pemimpin perusahaan atau dia menjadi CEO sebuah perusahaan baru, startup gitu kan. Stepnya bagaimana? Oh ya udah, berarti dia setiap hari cari buku-buku tentang startup, terus membangun relasi, terus juga dia langsung praktek gitu kan, mencari mentor, cari komunitas untuk mendukung bagaimana impiannya dia bisa terwujud. Jadi setiap hari dia nggak ada waktu buat malas-malasan kan, nggak ada waktu untuk menyanyiakan waktu gitu kan. Jadi ketika dia tujuannya sudah ada gitu, maka setiap hari dia akan mengupayakan biar mimpi itu akan tercapai. Seperti itu mas. Berarti secara nggak langsung kan bukan Gen Z ini nggak mampu bersaing atau nggak dapat kesempatan, tapi lebih ke arah belum menentukan tujuan. Betul sekali. Kalau dia sudah menentukan tujuan, maka dia akan mengupayakan hal itu dengan step-stepnya, dengan cara dia. Seperti itu. Ada pesan tersendiri nggak sih buat Gen Z ini biar mampu nih terjun ke dunia profesional kan? Ada pesan nggak buat para Gen Z sekalian nih? Ya, kalau pesan saya sih sebenarnya simpel ya. Bagaimana dia itu memaksimalkan waktu. Seperti tadi yang saya ucapkan. Sebenarnya kita itu hanya bermain dengan waktu. Benar sekali. Dia yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia yang menang. Nah, makanya manfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif, dengan berolahraga, membaca buku, terus dengan belajar itu bisa dari pengalaman, bisa dari orang lain, mentor. Terus kita juga bisa belajar dengan film, bisa belajar dengan apapun lah. Kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bisa untuk sebagai media belajar kita sebenarnya itu. Jadi harapannya sih saya itu ingin melihat generasi-generasi sekarang itu dia itu terus tumbuh, ada perkembangan setiap harinya. Ketika dia merasa di diri dia itu ada rasa kurang atau saya ini masih pengen menjadi hal yang lebih baik terus. Saya ini pengen berkembang terus. Saya ini tidak cukup dengan diri saya yang sekarang. Itu salah satu awal kesuksesan dia. Karena apa? Karena dia merasa dirinya itu masih butuh belajar banyak hal. Nah, makanya
generasi sekarang itu perlu dilatih, evaluasi terus setiap hari, evaluasi setiap minggu, setiap bulan gitu kan. Apakah dia yang sekarang itu dia yang diimpikan atau belum gitu kan. Seperti itu Mas Agi harapannya. Nah oke nih Mas Dimas, nah kan setelah pembahasan tadi nih seputar kehidupan kampus, dunia aktivis segala macam, terus Mas Dimas memutuskan untuk terjun ke dunia profesional kan, ketemu perbankan. Nah boleh dikasih gambaran besar nggak Mas, atau insight-nya lah tentang seputar materi tadi? Oke, baik. Jadi kalau saya menyimpulkan ya, dari pembahasan awal itu dari aktivis itu bagaimana perannya, terus bagaimana nantinya ke dunia profesional itu ya. Pada intinya kita itu yang saya sarankan lebih baik tuh dari awal itu kita memang sudah menentukan tujuan goalsnya. Entah itu kita nanti bakal caranya itu ke aktivis dulu, ke baru ke profesional, entah itu dari profesional dulu baru ke aktivis, baru ke pengusaha bisnis gitu kan. Itu nanti bagaimana cara kita menentukan goalsnya terlebih dahulu. Jadi dari aktivis kita itu juga banyak belajar, kita banyak berdiskusi, membaca buku, terus kita juga tahu dinamika negara, organisasi, terus dinamika bagaimana memimpin, bagaimana kita bekerja sama dalam tim. Nah itu nantinya akan berpengaruh terhadap kita yang masa akan datang ke dunia profesional, ke dunia pekerjaan kita, ke dunia masyarakat yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau kita rangkumkan, ya landasan kita untuk bisa tahap terus berkembang itu pertama, ya kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk terus berkembang. Jadi kita itu belajar di mana saja. Kalau bisa belajarlah sampai setinggi langit. Kita bisa melanjutkan studi S1, S2, bahkan kalau bisa ke S3 gitu kan. Karena nantinya itu hasilnya itu kita juga yang mendapatkan. Bahkan teman-teman terdekat kita, keluarga kita itu nanti akan mendapatkan hasilnya. Jadi untuk generasi sekarang maupun saya pribadi atau Mas Zaki dan rekan-rekan semuanya, saya harap teruslah belajar baca buku, berdiskusi dan lainnya ya. Untuk terus tetap belajar dan untuk terus tumbuh bersama. Untuk apa? Untuk membangun negara ini, karena negara itu butuh SDM unggul. SDM yang memang nantinya bisa diajak untuk naik kelas. Bahkan nantinya kalau bisa kita itu berkontribusi untuk negara ini, untuk bangsa ini, untuk pemerintah ini, bahkan untuk masyarakat negara kita ini. Jadi kita tuh berpikir untuk jangka panjang, yang visioner. Jadi kita jangan berbicara dengan jangka pendek, tapi kita tuh melakukan sesuatu itu untuk jangka panjang. Bagaimana kita untuk membangun negara ini? Ketika SDM kita bagus, otomatis negara juga akan ikut naik level dong. Makanya yang perlu dibenahi itu dari SDM kita. Bagaimana kita sumbangsi apa sih kita yang bisa kita sumbangkan? Ide-ide kita kah? Atau tenaga kita kah? Atau apapun itu yang nantinya akan berimbas untuk diri kita sendiri dan untuk negara maupun masyarakat sekitar. Seperti itu Mas Zaki. Berarti secara nggak langsung kan apa yang kita dapatkan kan sebelumnya itu bukan hanya untuk diri pribadi tapi untuk masyarakat luas kan? Betul, masyarakat luas. Karena bagaimanapun kita juga perlu memperhatikan masyarakat sekitar. Bagaimana mereka, apakah butuh bantuan kita, apa yang bisa kita bantu buat dia. Oke, makasih nih Mas Dimas udah meluangkan waktu nih untuk hadir di podcast HS Kreatif. Saya hari ini sangat senang sekali bisa ikut menimbrung ya, berdiskusi tentang aktivis, apalagi ke perbankan profesional juga kan, itu sangat menarik ya. Seperti itu Mas Zaki. Nah, oke teman-teman sekalian, cukup sampai sini pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di video-video podcast HS Kreatif selanjutnya. Dadah.